Pak, mau nanya nih Pak, cycle time apaan Pak? Oh, berarti jarang nonton channel ini sih manufacturing channel di sana lengkap. Tapi ya nggak apa-apa. Di ulasan nanti akan kita khusus cycle time akan kita terangkan bahwa cycle time itu salah satu komponen untuk menyusun HPP atau biaya produk ya atau COGS dikenal dengan COGS. Dan cycle time itu adalah menghitung satu proses ke proses lain dari mulai proses awal sampai proses akhir. Tapi nikmatilah videonya ya, video berikut jangan di skip, harus lengkap supaya paham. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bikin di kolom komentar, pasti kami terangkan. Oke, Oke kita Pak, jalan makasih Pak. dulu. Salam productivity. Kembali lagi di channel manufacturing ya, atau manufacturing channel ya. Pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan tadi terkait apa sih cycle time itu? Mungkin di awal kita jelaskan dengan singkat ya. Cycle time itu adalah eh, lama waktu ya, waktu untuk menyelesaikan satu produk dari mulai proses satu, proses dua, proses tiga, berapa proses yang ada di pabrik Anda ya. Itu proses satu, 2, 3, 4 sampai dengan proses awal sampai dengan proses akhir atau finish good-nya. Nah, cycle time ini penting untuk mengetahui ya eh, berapa lama tadi untuk menyelesaikan produk tersebut dan nantinya kita ketahui dari situ bisa menyusun berapa manpower juga ya yang dibutuhkan ataupun juga yang paling penting adalah untuk improvement ya proses yang ditarget misalkannya dari proses 2 ke proses 3 itu dibutuhkan waktu 10 menit ternyata membutuhkan waktu setengah jam. Ada masalah di proses tersebut. Apakah di proses 2 atau di proses 3 ada masalah. Masalah-masalah itulah yang perlu diimprove. Nah, cycle time ini penting untuk menyusun HPP atau biaya produk ataupun COGS ya. Jadi tidak sembarangan ya. Nah, target-target tadi ditentukan proses satu membutuhkan katakan 10 menit, proses 2 5 menit, proses 3 sekian dan nanti kelihatan di proses mana nih yang terjadi bottleneck ya ataupun yang permasalahan. Mungkin di proses 8 katakan dia ada 10 proses ya. Proses 8 ini ternyata membutuhkan waktu 1 jam. Ini nggak imbang ya. Sementara proses lain rata-rata itu di 10 menit ya. Nah, ini harus disamakan, disesuaikan, dibuat satu cara bagaimana supaya setiap proses itu seimbang ya. Seimbang dalam arti tidak ada yang keteter ya, tertinggal. Yang tadi harusnya yang rata-rata 10 menit menjadi ada satu proses yang mungkin setengah jam atau 1 jam. Nah, ini ada masalah. Nah, inilah bottleneck-bottleneck yang harus dikurangin ya untuk menyeimbangkan. Kalau bisa sama semua waktunya ya. Harapannya targetnya itu sama. Nah, dari situlah disusun nanti berapa manpower, mesin apa aja yang digunakan, yang dibutuhkan untuk keseimbangan proses tadi agar tidak ada terjadi bottleneck ya. Ataupun jangan-jangan ada masalah ya. Misalnya di proses 8 tadi ada masalah. Masalahnya mungkin operatornya kurang terlatih atau mesinnya bermasalah terus atau kurang jignya atau tools yang lain. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, makanya jangan lakukan rework ya. Rework dalam arti melakukan pekerjaan-pekerjaan ulang. Nah, ini akan menjadi waste cost. Itulah makanya harga produknya tinggi ya. Dan bisa juga menjadi permasalahan ketika kenaikan gaji akan ribut ya. Ribut kenapa? Karena jumlah manpower terlalu banyak, over untuk mengatasi tadi rework tadi ya, over cost di sana. Nah, itulah yang perlu di cycle time ini disusun tepat ya. Bagaimana cara menyusunnya? Bisa menggunakan juga tools FMEA itu ya. Tools FMEA ini sebenarnya tools sakti untuk dimanufaktur ya. Namun tidak banyak yang memanfaatkannya, menggunakannya. Nah, inilah yang harus dihitung setiap proses demi proses, dilihat, dibuat targetnya. Setelah dibuat target, setiap minggu apa minimal sekali setiap bulan dianalisis
apakah ada yang terjadi masalah di setiap proses ini, di proses mana yang masalah, apakah telah menjadi eh, smooth running atau berjalan dengan baik sesuai dengan target, atau ada kendala, ada yang masalah. Nah, masalah-masalah itulah nanti diselesaikan monthly minimal ya, itu monthly. Kalau boleh setiap minggu dicek. Itu adalah tugas dari engineering bersama dengan production ya. Nah, disinilah kerjasama yang baik agar HPP yang telah ditetapkan, ingat HPP itu salah satu indikator pentingnya adalah proses tadi ya, cycle time-nya ya. Nah, ini HPP ini bisa melonjak naik apabila proses tadi ada yang bermasalah ya, mengakibatkan kalah bersaing harga produk di pabrik Anda. Nah, demikian juga untuk meredus harga itu bisa juga dilihat dari per proses tadi atau cycle time itu ya. Nah, di situ kelihatan nanti ada proses bermasalah, makanya harga produk kita tinggi ya, harga COGS atau HPP-nya tinggi. Nah, sehingga tidak mampu bersaing. Ini yang sebenarnya hal-hal yang sederhana yang jarang sekali dilakukan di pabrik Anda ya. Di pabrik-pabrik yang sudah modern mungkin sudah dilakukan ya, dilakukan tetapi tidak konsisten untuk menganalisisnya. Nah, ingat konsistensi dari menganalisis ini bukan hanya sekali setahun atau per 3 bulan. Sebaiknya monthly itu minimal dan yang lebih baik adalah tiap minggu. Makanya ada yang namanya proses engineer ya yang memantau menganalisis ini. Nah, setelah dianalisis, ada terjadi masalah. Nah, inilah yang perlu diselesaikan. Solusinya ya. Apa solusinya? Untuk mencapai eh, target cycle time tadi. Bukan cycle time-nya yang jadi diubah menjadi bertambah ya, itu salah ya. Kalau sudah ditetapkan cycle time-nya, seharusnya malah minggu ke minggu, bulan ke bulan itu diturunkan ya, bukan diubah menjadi naik ya atau menambah manpower lagi malah. Nah, ini akan menjadi cost yang besar. Itulah cycle time itu fungsinya ya. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini sepele diperhatikan ya. Padahal inilah yang mengakibatkan bangkrutnya sebuah pabrik dan ributnya apabila ada kenaikan gaji karena bertambahnya manpower yang tidak perlu seharusnya ya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ingat bahwa konsistensi untuk analisis ya perlu dilakukan secara periodik minimal sebulan sekali, tapi sebaiknya seminggu sekali agar profit Anda meningkat bahkan ya positif bahkan meningkat ya. Nah, PNL-nya positif bahkan profitnya meningkat dari bulan ke bulan dan pencapaiannya tinggi sehingga bisa mendapatkan bonus yang bagi karyawan. Ingat, bagilah bonus bagi seluruh karyawan secara merata. Bukan proporsional ya, karena bonus itu adalah teamwork ya, hasil teamwork, bukan hasil individu. Tetapi gaji merupakan individu, kemampuan individu atau kompetensi performa dari setiap individu ya, kinerja individu. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Silahkan menonton video-video kami lainnya agar lebih berwawasan yang cukup baik untuk membangun industri atau pabrik yang modern yang bisa bersaing dengan produk-produk lain ya, produk-produk dari negara lainnya ya. Terima kasih. Salam productivity, sehat selalu. Tonton seluruh video kami, jangan di skip supaya bisa memahaminya.